Nama saya Nurbaiti Rahmawati dari Prodi IPA PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 90 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan materi struktur dan fungsi otot. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Walaupun lagi masa pandemi ini, lagi belajar daring, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba Noval silakan pimpin doanya terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Silakan Noval. Sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa. Tadi Ibu sudah membagikan daftar hadir di Google Form ya, di grup kalian, grup kelas, dan sudah hadir semua ya. Ibu lihat di sini juga sudah hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita bisa mengikuti pembelajaran kita sampai akhir. Semangat ya, semangat nggak? Semangat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita review dulu ya materi kita minggu kemarin, yaitu tentang sendi. Nah, coba di sini masih pada ingat nggak nama-nama sendi yang ada di dalam tubuh kita? Nah, yang A nih, apa nih kira-kira? Sendi putar. Sendi putar Noval. Yang B? Sendi yang Good. Yang C? sendi pelana. Pelana. Bagus. Yang D? Sendi peluru. Sendi peluru. Good. Yang E? Sendi peluru juga. peluru. Yang terakhir yang F? Pelana. Sendi pelana. Oke, good. Berarti masih pada ingat ya materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang sendi. Ibu beri video yang nantinya kalian tonton dan coba nanti disimak ya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian dapatkan, informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari video yang sudah kalian tonton tadi? Siapa yang mau berpendapat coba? Ada orang sedang berolahraga, Bu. Bagus, Nabila, ada orang yang sedang berolahraga. Olahraga apa itu? Lari. Good, ada olahraga lari. Push up. Push up. Oke, coba anak-anak. Tadi kalian sudah melihat videonya, kira-kira dari video itu apa sih yang menyebabkan orang tersebut bisa lari kencang atau bisa berlari atau bisa push up? Nah, coba. Karena ada tulang dan Karena otot. ada tulang dan otot. Bagus. Ya, karena ada tulang dan otot. Yang tulang sudah kita pelajari minggu kemarin, sedangkan otot kita akan pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan otot lurik, otot jantung, dan otot polos dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme cara kerja otot dengan benar.
Oke, sampai sini ya. Jadi nanti kalian diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa membedakan nih mana yang namanya otot lurik, otot jantung, serta otot polos, serta dapat menjelaskan mekanisme kerjanya. Nah, apa aja sih penilaian aspek penilaian yang akan diambil? Yang pertama jelas keaktifan dalam diskusi maupun presentasi atau dalam pembelajaran. Lalu dari segi sikap. Nah, sikap kalian bagaimana saat berdoa? Apakah kalian berdoa dengan baik atau tidak? Lalu yang ketiga ada pengetahuan dari evaluasi yang kita laksanakan nanti di tahap terakhir ya, seperti biasa. Nah, hari ini kita mau ngapain aja sih? Yang pertama, kalian akan melakukan pengamatan. Pengamatannya seperti apa? Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Lalu yang kedua, seperti biasa, kita akan mengerjakan LKPD per kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi ya, akan dibagikan kelompok. Lalu yang ketiga, ada literasi. Literasi itu kalian akan membaca dari berbagai sumber, baik dari internet, handout, ataupun dari buku paket yang sudah kalian miliki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Oke. Jelas ya, bisa diteruskan ya. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini di gambar di layar kalian itu ada seseorang yang sedang mengangkat barbel ya dan memiliki tubuh yang sangat kekar ya. Nah, kalau kalian punya tubuh seperti ini, apa sih yang kalian lakukan? Jadi biar ototnya tetap segar, Bu. Tetap segar, tetap bertahan ya, seperti Iya. itu ya. Nah, yang perempuan, kalau lihat laki-laki dengan otot segede itu, apa yang kalian pikirkan di benak kalian? Coba ada yang mau ini nggak? Ada yang mau pendapat nggak? Takut Bu. Serem, Bu, kalau otot segede kayak gitu. Serem ya? Oke, serem ya. Karena ototnya terlalu besar ya. Ya, jadi itu apa sih yang menonjol-nonjol itu di tubuh gambar di samping itu? Otot. Otot. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1 Ibu akan kasih tahu lagi Noval, Kamal, Tiara, dan Nabila. Jelas ya kelompok 1 ya? Siap semua? Siap, Bu. Siap. Kelompok 2 ada Aulia, Anissa, Rifka, Aulia, Fitri, dan Valisa. Siap ya kelompok 2 ya? Siap, Bu. Oke. Dan kelompok 3 ada Rifa, Fadia, Rianti, Siska, dan Ika. Siap? Siap, Bu. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan tentang struktur dan fungsi otot. Ya, otot di sini kalian baca atau kalian literasi wacananya di sini. Baca baik-baik, otot itu apa, lalu strukturnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, nanti kalian pelajari. Lalu kemudian kalian bisa membuka handout IPA yang sudah Ibu share juga di grup. Ya, nanti kalian buka atau scan saja di sini, scan handoutnya. Jelas, Bu. Oke, berarti langsung bisa dimulai ya kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan ke roomnya masing-masing. Dan kelompok 1 tetap ada di main room ini. Silahkan, selamat berdiskusi. Udah di screen. Macam-macam jaringan otot. Ada otot rangka yang ini nih. Otot rangka ada di bagian lengan tangan. Kelompok 2 belum. Ini otot jantung. Nah ini namanya otot polos. Tuh yang itu tuh. Otot polos kerjakan cara kerja otot. Tuh. Cara kerja otot. Otot berawal ketika terdapat impuls saraf yang sampai di otot. Jika suatu serabut Halo kelompok 1, bagaimana? Sudah berhasil buka virtual lab-nya? Sudah, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, tinggal ini ya, panggil Ibu aja ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Diulang. Tadi sampai mana? Sampai di otot. Jika suatu serabut saraf mendapatkan rangsangan, maka serabut otot akan mereaksi semuanya atau tidak sama sekali. Artinya, otot berkontraksi atau tidak berkontraksi, tenaga yang dilakukan bergantung dengan seberapa banyak serabut yang dirangsangkan. Makin banyak serabut, makin besar tenaga yang dilakukan. Fungsi untuk menopang kepala dan menjaga agar kepala bisa tetap tegak atau nggak copot. Kita lanjut ke trapezius.
otot apa ini? Bentar. Kok sih itu sih? Trapezius. Nah, otot trapezius yakni otot yang di belakang leher yang memanjang sampai ke punggung. Tugasnya untuk mengangkat rangka bahu. Otot ini sangat berpengaruh dengan pose muskular alias bukan ular. Anak kelompok 1 sudah sampai mana? Baru wancana, Bu. Di wancana lagi baca. Ada kesulitan tidak? Enggak ada, Bu. Oke. Selamat diskusi ya. Yang tadi kita itu tuh. Ya, yang tadi kita bikin tadi. Yang kita bikin. Yang tadi baca. Oke. Nama otot, letaknya pada tubuh, struktur anatomi apa sih? Bekerja secara tidak sadar. Bisa berada di sebelah sementara otot relaksasi untuk dia mengalami melaksanakan gerak membengkok yang ditandai dengan terangkatnya tulang belakang bawah yaitu pemugil dan otot akan kendor mengecil dan kembali ke bentuk semula serta tidak keras juga. Menurut aku dulu ke atas. Silakan dibahas ya tentang virtual lab ini. Kalian klik-klik otot rangka seperti apa, otot jantung letaknya di mana. Setelah itu kamu kerjakan LKPD-nya, ya. Di dalam otot rangka ada nukleus, garis serat atau striation, sama serat otot. Di dalam otot jantung ada serat otot, nukleus, garis serat atau striation. Otot polos. Kalau sudah selesai virtual lab-nya, bahasnya, boleh langsung ke LKPD-nya. Jadi nanti virtual lab itu sebagai sumber mengisi LKPD kalian. Ya, silakan diskusikan LKPD-nya. Silakan dimulai. Apa sih? Nah, ini kan kayak gitu, terus nanti diklik lagi jawabannya. Nah, kan yang itu kan udah dijawab. Nama otot yang pertama, otot rangka. Letaknya pada tubuh apa? Letaknya pada rangka atas, bawah, dan leher. Terus struktur anatominya apa? Struktur anatomi ada serat otot, garis serat otot, nukleus. Nama cara kerjanya adalah karena bekerja secara sadar. Terus lanjut kedua, nama ototnya untuk jantung. Letaknya pada tubuh apa? Letaknya pada tubuh, pada jantung. Lanjut, Ini apa? strukturnya kira-kira apa ya? Bentar. Otot rangka udah. Udah. Bentar. Struktur anatomi pada jantung apa? Otot jantung udah. Ini lagi bahas otot jantung. Otot jantung. Struktur anatomi otot jantung apa? Tadi. Kalau cara kerja otot jantung itu tidak mudah lelah karena bekerja secara tidak sadar, tapi memiliki struktur mirip otot lurik. Tinggal struktur anatomi doang. Kira-kira apa? Cara kerja dong. Struktur anatominya itu ada serat otot, nukleus, garis serat otot. Oke. Lanjut ketiga. Otot polos letaknya itu pada tubuh, pada organ ini pada organ sistem pencernaan. Terus struktur anatominya itu kira-kira apa? Nukleus bisa nggak? Bisa. Bisa. Sama apa lagi? Sama apa ya? Taruh. Bentar. Otot paha udah belum sih? Struktur anatominya kan tadi kata Aulia ada nukleus sama serat otot. Cara kerjanya apa? Perlu dicari dulu, sabar. Itu kira-kira Nisa bisa gak? Tadi sampai mana? Cara kerjanya. Cara kerjanya itu bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah. Bisa jadi. Bisa. Lalu. Menurut yang lain gimana deskripsinya? Itu aja. Yaitu apa namanya? Kayak gini pada satu juga deskripsinya. Saat mengangkat tubuh otot, bicep berlaksasi dan tresif berkontraksi atau disebut gerakan refleksi, membengkok. Setuju gak? Ya, Setuju. setuju. Udah lanjut. Nomor 2, nama gambarnya itu kalau nggak salah otot berelaksasi. Terus deskripsinya? Sampai struktur dan fungsi otot. Oke. Tidak ada kesulitan ya? Tidak, Nggak ada suara.
sampai mana awal? Itu sampai deskripsi yang gambar nomor 2. Kalau deskripsinya kayak gini, asal lurus dan tidak tekuk, maka otot trijep yang berkontraksi sedangkan otot bicep adalah kaki yang disebut dengan ekstensi atau ya silap. Bisa. Oke. Lanjut yang kedua, yang menganalisis data satu. ya nomor 1 bagaimana ciri-ciri otot saat berkontraksi? Kira-kira apa aja? Ukuran otot akan Memendek, mengeras, dan tengahnya mengembung. Oke. nomor Dan yang 2, kedua, bagaimana ciri-ciri otot saat berelaksi. Ya, silakan langsung kelompok 3. Langsung dibahas saja ya. Macam-macam. itu terbagi 3 kan ya? Itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada otot rangka itu adanya di mana sih? Rangka atas, bawah, dan leher. Tahan dulu. Ini kayaknya suaranya kecil amat ya. Oh, pantes. Tekan dulu lah. Kalau otot jantung adanya di mana? Pada jantung. Oh ya benar. Soalnya membentuk panjang gitu ya? Iya. Macam-macam dari otot ada apa aja sih? Ada 3. Cara kerjanya otot gimana sih tuh? Kerja otot itu berawal ketika terdapat impuls saraf yang sampai di otot. Jika suatu tersebut syaraf mendapatkan rangsangan, maka serabut otot akan mereaksi semuanya atau tidak sama sekali. Artinya otot berkontraksi atau tidak berkontraksi. Oh, ada 3 ya ototnya. Ada apa aja sih kalau Ya. kalau boleh tahu? Ada otot rangka, otot jantung, otot polos. Otot rangka itu gimana sih? Otot rangka adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang, memiliki banyak inti dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan protein myosin dan aktin. Otot rangka terdapat pada lengan, dada, dan leher. Kalau otot jantung gimana? Otot jantung merupakan otot yang banyak terdapat pada jantung. Otot jantung merupakan otot yang selnya berbentuk memanjang dengan intinya yang terletak di tengah dan biasanya terdapat garis gelap dan terang. Kelompok 3 bagaimana? Sudah sampai mana pekerjaan LKPD-nya? Ya alhamdulillah lah Bu. Gitu. Tidak ada kesulitan? Tidak ada kesulitan, Bu. Oke, lanjut ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Pada tubuh bagian mana sih otot rangka? Itu Rangka Ototnya. dada, lengan sama apa ya? Cara kerjanya otot rangka itu mudah lelah karena bekerja secara ada. selain otot rangka ada otot apa aja sih? Ada otot jantung, otot polos. Otot jantung itu otot di jantung. Terus juga cara kerjanya dia nggak mudah lelah karena bekerja secara tidak sadar, tapi memiliki struktur mirip otot lurik. Kalau letaknya otot polos pada bagian tubuh mana sih? Otot polos itu terletak pada organ sistem pencernaan. Cara kerjanya gimana sih? Bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Udah Bu. Oke, sudah ya. Nanti siapa yang presentasi? Kelompok 3? Riva, Saya, Bu. Rifa siap ya Rifa ya. Silakan kelompok 3 kembali ke ruang main room yang tadi ya. Silakan. Gimana diskusinya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Lancar Bu. Lancar. Benar, Bu. Tidak ada kendala ya? Alhamdulillah Tidak tidak ada ada. kendala yang terjadi saat diskusi. Sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, siapa nih yang mau presentasi pertama? Siapa yang berani nih keaktifannya dinilai loh? Noval, mau presentasi Noval. Kelompok 1 ya, Noval ya? Iya, Bu. Oke, silahkan Noval. Untuk yang lain silahkan menyimak. Dan kalau ada yang jawaban yang berbeda, silahkan diutarakan saja. Ya, nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Tadi yang kelompok kami lakukan adalah
mengenali macam-macam jaringan otot. Ada otot rangka, otot jantung, otot polos. Pilih menu jaringan, pilih jenis otot. Ini otot rangka, yang ini otot leher. Terus kami juga mendiskusikan otot jantung, terus ada otot lengan, otot paha, otot kaki. Dan hasil diskusi kami, saya sebagai perwakilannya memberikan pendapat bahwa ini adalah macam-macam jaringan otot. Udah itu aja. Langsung bawahnya ya. Ini nama otot rangka, letak pada tubuh, struktur anatomi, cara kerja. 1. Otot rangka, letak pada tubuhnya, pada rangka atas, bawah, dan leher. Struktur anatominya berbentuk lurik-lurik. Cara kerjanya bekerja secara sadar. Yang keduanya otot jantung, letak tubuhnya pada jantung. Struktur anatominya berbentuk lurik dan bercabang, bekerja secara tidak sadar. Otot polos terletak pada organ dalam seperti pada organ pernapasan, bentuk belendong, bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Ayo ada yang sama apa ada yang beda dari yang ini? Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang berbeda jawabannya? Dengan kelompok 1, kelompoknya Noval. Beda Bu, ada yang beda. Otot rangka. Gimana Aulia bedanya? Otot rangka yang bedanya cara kerjanya. Cara kerjanya bagaimana Aulia? Mudah lelah karena Mudah lelah, bekerja secara sadar. bekerja secara sadar. Ya benar ya. Jadi otot rangka selain bekerja secara sadar menyebabkan kita merasa mudah lelah. Seperti ini aja, kalian kalau berlari terus-menerus lama-kelamaan akan merasa lelah kan? Nah, makanya dia bekerjanya secara karena bekerja secara sadar. Kita tahu nih kalau kita tuh mau berlari, jadinya cepat lelah. Nah, apalagi Aulia yang berbeda? Otot jantung. Otot jantung gimana? Cara kerjanya tidak mudah lelah karena bekerja secara tidak sadar tetapi memiliki struktur mirip otot lurik. Ya, bagus. Ya, lebih lengkap lagi ya tadi ya, kelompok 2 ya. Jadi, kenapa tidak sadar? Ada yang tahu nggak kenapa kerjanya tidak mudah lelah? Karena gimana kelompok 1 dan 3? Karena bekerja secara tidak sadar. Ya, contohnya gimana Noval maksudnya secara tidak sadar? Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin kalau kita lagi duduk atau kalau kita lagi makan, kita tidak bisa merasakan jantung secara bekerja. Oh gitu, berarti kalau jantung kita lagi bekerja kita nggak tahu nih ya. Makanya disebut bekerja secara tidak sadar. Ya, beda dengan tadi otot rangka ya. Tadi otot rangka itu kan kita tahu nih, oh kita mau lari nih, kita mau jalan nih, kita mau makan. Makanya disebut dengan bekerja secara sadar. Nah, kalau otot polos gimana? Mau lihat tadi? Mau diterusin? Otot polos sama Bu. Otot polos sama. Apa ya? Jadi dari presentasi kelompok 1 tadi dan kelompok 2 melengkapi, kira-kira ada yang mau ini nggak? Dari struktur ototnya sendiri itu bagaimana? Saya Bu. Ya, Siva, silakan. Otot lurik strukturnya mirip dengan otot jantung. Oh, bagus ya. Jadi otot lurik itu strukturnya mirip dengan otot jantung yang berbentuk itu ya, memanjang lurik-lurik seperti itu ya. Bedanya hanya tadi apa bedanya? Mana kelompok 1? Tadi bedanya apa otot jantung sama otot lurik? Yang lurik bercabang, yang jantung tidak bercabang. Ayo, kebalik apa enggak? Kebalik ya. Jadi yang lurik itu tadi apa? Yang lurik Tidak bercabang, yang jantung bercabang. Tapi cara kerjanya bagaimana? Saya Bu, Oke, otot jantung dan otot polos sama-sama
Tidak sadar. Apanya nih tidak sadar? Cara bekerjanya. Bekerjanya. Cara bekerjanya atau cara kerjanya. Good. Berarti sudah ini ya, dari struktur dan cara kerjanya sudah insya Allah sudah paham ya. Iya, Bu. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, next. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 yang sudah tampil berani presentasi kali ini ya. Kemudian silakan tutup dulu share screen-nya, Noval. Kelompok mana lagi nih yang berani presentasi nih? Kelompok Selain 2, Bu. Oke, kelompok 2. Vali yang mau presentasi ya? Iya. Oke, silahkan Vali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valisa Afifah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Struktur dan fungsi otot. Yang pertama, bicep, content, triceps, rex, big press, triceps, tendon. Nama gambar otot berkontraksi. Deskripsi saat mengangkat beban otot, bicep beraksasi dan triceps berkontraksi atau disebut gerakan reksi membengkok. Gambar yang kedua ada triceps, content, biceps, rex, biceps sama triceps. Nama gambar ototnya otot berelaksi. Deskripsinya, saat tangan lurus dan tidak ditekuk, maka otot triceps yang berkontraksi, sedang otot bicep berelaksasi atau disebut gerakan ekstensasi atau meluruskan. Oke, bagus ya untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 dan 3, apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 2? Bagaimana? Bu, beda, Bu. Kelompok 1 Oke. beda, Bu. Noval, silakan. Bedanya di mana, Noval? Bedanya yang deskripsinya yang gambar 1. Coba punya saya dibaca ya. Otot bicep berada di sebelah atas lengan dan berkontraksi, sementara otot tricep akan mengalami reaksi. Otot bicep mengalami kontraksi, berperan sebagai flexor yang melaksanakan gerak membengkok yang ditandai dengan terangkatnya tulang-tulang lengan bawah, yaitu pengupil dan asta. Itu yang bicep sama tricepnya kebalik. Aturan yang tricep yang berelaksasi, kalau yang bicep itu berkontraksi ya. Oh iya, betul sekali ya. Di sini kelompok 2 jawabnya kebalik ya. Jadi yang harusnya berelaksasi itu adalah otot tricep yang di bagian bawah ya. Otot bicepnya yang berkontraksi yang di bagian lengan atas gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mengoreksi. Kelompok 2 nanti dibetulin dulu ya sebelum dikumpulkan ya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Oke, good untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau berpresentasi? Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan kerja kami. Bagaimana ciri-ciri otot saat berkontraksi? Kelompok kami mendiskusikan ukuran otot akan memendek, ngerasa, dan tengahnya mengembung. Terus yang kedua, bagaimana ciri-ciri otot saat berelaksasi? Otot-otot akan kendor, mengecil, dan kembali ke bentuk semula serta tidak mengeras. Terus yang ketiga, selain otot bicep dan tricep yang memiliki cara kerja antagonis, adakah otot lain yang bekerja sama secara antagonis? Bagi kami ada abduksi dan adduksi, menjauh dan mendekat badan. Contoh sendi lengan atas dan sendi paha. Nah, yang keempat, pernahkah kalian melihat seseorang binaragawan yang memiliki tubuh berotot sangat besar? Apa pendapat kalian tentang hal tersebut? Kami telah mendiskusikan, lalu
Otot yang besar dan padat itu bagus untuk kesehatan karena menjadi sering berolahraga dan menghasilkan badan yang kuat dan ideal. Teman-teman, apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok teman-teman? Oke, bagus. Rianti sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok 3. Bagaimana yang lain, kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada, Bu. Ada. Ya, Yang jawaban yang keempat. Ya. Bedanya apa, Noval? Sebenarnya membesar otot itu baik untuk kesehatan, namun jika dilakukan secara berlebihan seperti binargawan, maka akan menyebabkan robeknya pembuluh darah aorta, dan hal ini bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke. Bahkan ada yang melakukan diet ketat untuk mempertahankan ototnya. Hal ini bisa menyebabkan gula darah menurun. Iya, jadi menurut kelompok Noval tadi, kelompok 1 ya, kelompok 1 kalau misalnya ototnya terlalu besar itu tidak baik ya, Noval ya, karena bisa menyebabkan apa tadi? Menyebabkan robeknya pembuluh darah aorta. Ya, jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Tadi kalau menurut kelompok 3 gimana tadi? Bagus ya katanya ya. Setuju nggak sama pendapatnya kelompok 1 tadi? Tidak, Bu. Tidak bagus ya. Benar tadi yang dijelaskan oleh Noval. Jadi besarnya otot yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan tadi rusaknya, robeknya pembuluh darah atau aorta ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3 yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ya, siapa coba yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya, otot pada manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Terus kesimpulan keduanya, otot merupakan alat gerak aktif karena bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Ya, bagus sekali Aulia. Apakah ada yang lain mau coba menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, Aulia silakan. Otot polos dan otot jantung cara kerjanya sama-sama tidak sadar. Oh iya, itu ya, maksudnya cara kerja dari otot polos dan otot jantung itu sama-sama merupakan otot yang bekerja secara tidak sadar. Good, bagus. Oke, sekarang Ibu akan, dari kesimpulan yang Aulia Fikri dan Aulia Apriliani tadi jelaskan, Ibu akan memberikan penguatan sedikit ya untuk materi kita hari ini supaya kalian bisa lebih jelas lagi apa yang sudah kalian pelajari tentang otot hari ini. Jadi otot itu merupakan alat gerak aktif. Ya, kalau kemarin kan tulang itu termasuk alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif, sedangkan yang menggerakkan itu sebenarnya adalah otot. Makanya otot itu disebut dengan alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Nah, ciri-ciri otot sendiri ada kontraksibilitas atau kemampuan memendek dari ukuran semula, lalu ekstensibilitas, kemampuan memanjang dan dari ukuran semula, elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Jadi itu ciri-ciri dari otot. Nah, tadi yang sudah kalian bahas, otot sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu lurik, polos, dan jantung. Ya, tadi bedanya sudah kalian diskusikan melalui LKPD ya? Sudah. Ini bentuknya, ya, otot lurik berbentuk lurik-lurik atau memanjang, otot polos berbentuk gelendong, otot jantung berbentuk bercabang dan memanjang. Seperti itu. Lalu ini jenis-jenis otot lurik. Ya, seperti ini bentuknya, ada aktiniosin, memiliki garis gelap terang, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Lalu ada otot polos yang bentuknya kayak mata tuh ya, gelendong, berinti 1 dan bekerja secara tidak sadar, tidak cepat lelah, terdapat di organ-organ dalam. Lalu ada otot jantung
Namanya otot jantung, berarti letaknya di jantung. Ya, bentuknya sama dengan otot lurik, tapi dia bercabang. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, gimana nih? Apakah menyenangkan atau ada pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan hari ini? Kita jadi tahu Bu macam-macam yang ada di dalam tubuh otot yang ada di dalam tubuh kita, ternyata banyak ya jenis-jenisnya. Oke, bagus. Lanjut, siapa lagi yang mau berbagi pengalaman setelah belajar kita hari ini? Ternyata otot dalam tubuh kita bentuknya macam-macam, Bu. Macam-macam ya, tadi ada yang bentuknya apa aja tadi? Ada yang lurik-lurik, Lurik, ada yang selendong ada kayak yang masa ya. selendong. Ada yang bercabang, ada yang pipinya cuma satu. Menyenangkan semua ya hari ini ya. Menyenangkan. Menyenangkan, belajar dengan semangat. Oke. Dan kita ke evaluasi nih. Seperti biasa, kalian akan mengerjakan, Ibu kirim linknya, link kuisis evaluasi kita pada hari ini sudah Ibu share di grup. Silakan kalian kerjakan, ya. Nanti Ibu tampilkan hasilnya di layar ini. Silakan, selamat mengerjakan. Alisa sekarang yang ranking 1, yang juara 1, Naufal juara 2, Anissa juara 3, Aulia Fitri juara 1, juara 4 ya. Oke, bagus sekali. Berarti insya Allah materi hari ini sudah paham semua ya. Sudah bagus semua nilainya ini. Yang lain masih ditunggu, Insan. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang pertemuan berikutnya tentang berbagai gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Ya, jangan lupa dibaca-baca dulu handout yang sudah Ibu berikan. Hari ini sudah good semua, sudah aktif, sudah bagus. Ya, semoga minggu depan pertemuan berikutnya lebih keren lagi. Ya, setuju ya? Setuju, Bu. Setuju. Ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini selesai. Silakan pimpin doa kembali Naufal untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Naufal yang sudah menutup pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan patah semangat, tetap belajar, tetap rajin dan jaga protokol kesehatan supaya kita bisa kembali tatap muka di sekolah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semuanya.